Saya tidak katakan itu ayat tambah. Haleluya. Saya akan minum racun maut, tapi mereka juga harus menjawab pertanyaan saya dan membuktikan Al-Quran dan hadis itu benar dan bisa dibuktikan fakta. Ketika aku minum racun, dia pun harus melakukan apa yang tertulis. Kasih tahu Pak, jangan. Saya percaya mereka menyerah. Terus tentang minum racun maut ini saudara, kalau memang kita dikasih racun waktu kita melayani atau kita bertamu ke rumah seseorang, kita punya iman di dalam Yesus, tentu racun maut ini pasti jadi vitamin. Pasti jadi vitamin. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak boleh pendeta mengatakan bahwa ini ayat tambahan atau ayat yang diragukan. Kalau ini ayat tambahan atau diragukan, ngapain ada di Alkitab? Ini yang ngomong bukan S1, S2, sepertinya sudah S3 dia. Iya, MTH. Haleluya. Jadi saudara, ini membuat orang Kristen jadi imannya malah bukan bertumbuh tapi lemah. Kenapa? Karena dia nggak mengenal Yesus dengan benar. Kalau dia mengenal Yesus dengan benar, jawabannya tidak begitu. Sekali waktu saya khotbah di kota Cane, Aceh Tenggara, dan waktu saya khotbah, saudara, saya katakan kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita katakan gunung ini pindah-pindah. Setelah saya selesai khotbah, seorang bapak dengan temannya datang ke saya. Mereka mengatakan, bukankah bapak tadi berkata kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita bisa pindahkan gunung? Ya betul, saya mengatakan itu. Saya tidak boleh berdusta. Haleluya. Untuk membela diri tidak boleh. Terus dia balik bertanya untuk menjebak saya. Itu Pak, banyak gunung-gunung di belakang rumah, pindahkan gunung-gunung itu supaya terbukti bahwa firman yang bapak sampaikan itu benar. Oke, sekarang saya pindahkan. Wih, dia kaget saudara. Panggil bupati, panggil camat, panggil dandim, panggil kapolres, panggil lurah. Karena negara kita negara hukum, harus ada persetujuan mereka. Mau kemana saya pindahkan ini? Ke rumah bapak atau ke jalan raya? Udah Pak, jangan Pak, maaf Pak, maaf. Haleluya. Jadi saudara, kita tidak boleh berdalil dengan membela diri supaya kita tidak membuktikan bahwa firman itu iya dan amin. Karena kita takut mati atau kita takut dipermalukan. Sekali waktu saya sama pendeta Lodrik, Anda semua hampir rata kenal ya, sering kemari. Saya pelayanan di Palangkaraya, saudara, kami ketemu Dirtati. Saya nggak kenal Dirtati ini siapa ya. Dirtati itu direktur barang bukti. Jadi Kapolda, terus ada satu lagi entah apa namanya itu, baru dir. Begitu kalau di kepolisian. Ya, saudara, saya ketemu Dirtati ini ngomong, ini Bapak pendeta yang seperti di TV-TV itu ya, di video-video itu. Seperti apa? Kalau doa orang bisa jatuh-jatuh. Oh iya, kalau Roh Kudus berkehendak bisa. Wah, itu mah dibuat-buat. Kok saya langsung saudara. Saya bilang, panggil ajudan Bapak buat pernyataan, tanda tangani, tidak ada tuntutan, saya akan buat Bapak hari ini terbang. Oh jangan Pak, saya mau pensiun Pak. Haleluya. Pendeta Lodrik setelah pulang dia tanya saya, Pak, kalau tadi dia mau bagaimana Pak? Ya kalau mau dia pasti terbang. Haleluya. Jadi kita jangan, saudaraku yang saya kasih, menutupi kebimbangan keraguan kita, kita membelokkan arti kebenaran ini. Haleluya. Jadi Pak, bagaimana dengan minum racun maut? Pasti tidak mati. Pasti tidak mati. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, karena ayat ini mengatakan kita tidak mungkin mati kalau kita minum racun maut. Haleluya. Itu kan Pak, kalau kita disuguhi orang air minum diracun tanpa sepengetahuan kita kalau itu diracun, kita minum jadi kita nggak mati. Bagaimana dengan perdebatan ini? Saya siap. Haleluya. Nanti setelah selesai perdebatan, kalau saya tidak dipanggil, baru saya kasih tahu. Haleluya. Jadi sekarang saya siap dan saya buat mereka akan mati kutuk. Haleluya. Esra suruh dengar saya tidak katakan itu ayat tambah. Haleluya. Saya akan minum racun maut, tapi mereka juga harus menjawab pertanyaan saya dan membuktikan Al-Quran dan hadis itu benar dan bisa dibuktikan fakta. Ketika aku minum racun, dia pun harus melakukan apa yang tertulis. Kasih tahu Pak, jangan. Saya percaya mereka menyerah.
Dan saya yakin kalau mereka nggak menyerah, pasti dia mati, saya hidup. Luar biasa Yesus ini. Tadi malam saya capek cari hadis. Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara, jangan kita bilang ini palsu, ini asli. Haleluya. Ini nggak tambahan. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita benar-benar hidup di dalam Yesus, kita ini memang bisa usir setan. Dan kita doakan orang sakit sembuh. Dan ketika kita minum racun maut, karena orang lain meracun, itu tidak akan mati. Karena racun yang kita minum itu menjadi vitamin. Haleluya. Dan kalau kita buat sayembara, kita minum racun maut, kita nggak bakal mati. Asal itu dalam sayembara. Haleluya. Makanya saya siap. Ketik FB saya Risuli Lubis, saya siap minum racun maut itu. Haleluya. Tapi tentu saya harus tanya juga. Sebelum saya minum, saya buat pertanyaan-pertanyaan. Haleluya. Karena saya percaya pertanyaan-pertanyaan saya akan membuat Anda mati kalau Anda melakukannya. Tapi ketika saya minum racun maut, saya tidak akan mati. Tapi Anda akan mati. Pak Ezra suruh kalau mau saya bantu, saya siap. Karena Anda tidak akan bisa melakukan ini, Ezra suruh. Saya bisa melakukannya. Haleluya. Saya bisa melakukannya. Haleluya. Saya tidak pernah bimbang dengan Alkitab. Saya percaya penuh dengan Alkitab. Haleluya. Saya peduli dengan semua fenomenal yang ada di bangsa ini, terlebih terkhusus fenomenal yang terjadi dalam gereja Tuhan. Tadi ada seorang pelayan Tuhan, ketua KUL ya, ketua persekutuan di salah satu gereja ya, dia telepon saya. Dia bertanya tentang perdebatan ini ya. Saya katakan selesai, aman semua. Oh, dia bilang nih orang-orang ini nggak percaya, semua itu udah ditantang Pak Lubis itu, Yaya Waloni semua katanya. Jadi dia bilang, saya bagi-bagikan boleh ini Pak, bagi-bagikan aja. Saya bilang ya, di gereja Betani sana dan Mogot sana. Oke, silakan bagi-bagikan. Saya bilang, Bapak siap ya jawab kalau mereka telepon, siap. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang 1 Yohanes 4 ayat 4, doa yang ada pada kita lebih besar. Jadi itu tidak akan mempan kena racun. Saudara, ketika kau diracun, asal rohmu itu nggak mati, rohmu tetap hidup, rohmu nggak mau pergi dari tubuhmu, kau nggak bakal mati. Jadi nggak usah takut tubuhmu diracun, karena yang membuat hidup bukan tubuhmu, yang membuat hidup adalah rohmu. Jangan main ini, otak didengkul. Haleluya.